Zaman Nabi itu ada sahabat yang nazar, ada yang nazar begini, saya kalau malam tidak akan tidur, mau sholat malam terus. Ada sahabat lain nazar, saya mau puasa terus tiap hari. Tidak ada hari tanpa puasa. Bahkan yang terakhir bilang, saya mau mempersembahkan hidupku untuk agama saja. Saya tidak akan menikah. Ini berat ini nazar-nazarnya ya. Tapi terus malah dikritik oleh Nabi. Jadi Nabi bersabda, aku ini Nabi. Tapi aku tidur ya aku bangun. Iya sholat malam, tapi ya ada tidurnya dong. Kan tubuh ini ada haknya untuk tidur. Jadi ini masih mending loh ya, melekan untuk sholat malam saja dilarang oleh Nabi, apalagi kamu melekan nongkrong, rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ya ngaji filsafat kita. Nah, ini kembali ke tema pokok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku menyembah, aku beribadah, dan hanya padamu ya Allah aku minta pertolongan. Nah, dijelaskan kemudian oleh Ibnu Qayyim. Kenapa sih kok ibadah lebih dulu? Isti'anah belakangan. Isti'anah itu ya mohon pertolongan. Mungkin ada yang namanya isti'anah, semoga tidak GR. Ya ini bentuk masdar dari ista'ana yasta'inu, minta pertolongan. Nah, kenapa ibadah dulu? Yang pertama, karena tugas utama kita di muka bumi ini Abdullah, yaitu menyembah Allah, beribadah pada Allah. Jadi pokoknya ibadah. Sementara isti'anah itu bagian atau sarana untuk melakukan ibadah. Jadi ibadahnya pokok. Kalau isti'anahnya itu media atau sarananya saja. Itulah kenapa iyyaka na'budu dulu, baru iyyaka nasta'in. Yang kedua, ibadah itu uluhiyah, berkenaan dengan asma Allah yang hakiki, yang zati, yaitu Allah. Sementara isti'anah itu rububiyah, berkenaan dengan ketika Allah yang memelihara, yang mengatur alam semesta. Berkenaan dengan Rob, makanya kita minta tolong Allah dalam konteks kehidupan kita. Jadi ini antara uluhiyah dan rububiyah, ya tentu saja uluhiyah didahulukan. Kemudian ibadah itu haknya Allah. Kalau isti'anah itu hak kita. Sebagai hamba kita berhak minta tolong. Nah, sementara kalau untuk Allah ya sebagai ilah, sebagai Rob, berhak disembah. Ya tentu saja harus dilebih dulukan haknya Allah. Bukan haknya kita seorang hamba. Jadi ini sudah runtut sudah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ibadah itu secara total mengandung isti'anah, minta tolong. Di antara cara kita menyembah Allah, beribadah pada Allah adalah minta tolong kepada Allah. Berarti memohon, bersandar, problem kita pasrahkan semua pada Allah. Ini kan namanya minta tolong. Itu kan bagian dari ibadah, tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya itu ya minta tolong tidak selalu kemudian berkaitan dengan ibadah. Jadi ibadah jauh lebih luas.
Dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim. Ibadah dituntut ikhlas. Tapi kalau isti'anah itu biasanya ada pamrih yang lain. Jadi dia bisa ikhlas, bisa tidak. Tapi isti'anah itu kan ada keperluan kita. Ada konotasi ego kita. Keinginan kita ikut main. Kemudian kalau ibadah hak Allah yang diwajibkan pada hambanya, kalau isti'anah itu permohonan untuk bisa melakukan ibadah. Jadi isti'anah terbaik adalah saya mohon ya Allah semoga aku bisa beribadah padamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi doa terbaik, doa mohon bisa ibadah sebaik-baiknya. Jadi ya tetap yang lebih utama ibadah. Wong itu juga bagian yang kita minta pada Allah. Makanya ibadah duluan, nak butuhnya duluan. Nah, kalau ibadah menggambarkan rasa syukur kita atas anugerahnya Allah, sementara isti'anah itu anugerahnya Allah itu sendiri yang diberikan pada kita. Jadi kita meminta anugerah. Kalau ibadah itu ya syukur kita atas segala anugerahnya Allah. Ya rasa syukur kita dulukan. Terakhir, ibadah itu haknya Allah. Kalau isti'anah itu kewajibannya Allah. Pasti Allah akan menolong kita. Pasti Allah mengabulkan doa kita. Jadi hak dan kewajiban, ayo kita dulukan haknya Allah. Karena kewajiban Allah itu isti'anah kan ada konotasi menuntut Allah. Padahal Allah sudah memberikan banyak pada kita. Baik, ini alasan ya. Saya tidak tahu mungkin kapan-kapan ada yang tanya pada kalian kenapa nak butuh dulu baru nasta'in. Karena memang yang satu berhubungan dengan Allah dan haknya Allah, yang satu hak kita dan kewajibannya Allah. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang manusia yang dihubungkan dengan ibadah dan isti'anah ternyata macam-macam. Ini menurut saya pencermatannya beliau ini jeli tentang kategori manusia yang berhubungan dengan ibadah dan isti'anah. Ada jenis pertama manusia, ahli ibadah sekaligus ahli isti'anah. Beribadah pada Allah, ya minta tolongnya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sepenuhnya. Ada yang kedua, ibadah tidak mau, isti'anah juga tidak mau. Ini lawannya yang pertama. Insya Allah bukan kita. Oke, semoga tidak ada yang begitu ya. Kita kan kelemahannya cuma kurang serius itu aja. Semoga setelah ini jauh lebih serius. Ada yang ketiga, ibadah mau, tapi isti'anah tidak mau. Kamu heran kan? Apa ada Pak begitu? Ada. Beliau mencontohkan misalnya ada kelompok Qadariyah. Qadariyah itu kan yang percaya kebebasannya manusia. Nah, kalau kelompok ini ya mereka ibadahnya sih ibadah pada Allah, tapi isti'anahnya mereka meyakini sepenuhnya alam ini sudah ada aturannya, ada sunatullahnya, ada rumusnya. Jadi apa-apa itu sudah ada sebab akibatnya. Jadi mau kita minta tolong pada Allah yang gimana ya tidak bisa, wong ini sudah ada rumusnya. Kalau kamu males ya gagal nanti, kalau kamu tidak rajin ya hidupmu kacau balau kamu. Ini sunatullah dan Qadariyah meyakini ini 100%. Jadi tidak ada celah untuk intervensinya Allah karena Allah sudah menetapkan hukum yang semacam ini, ya ini total. Ini dikritik oleh Ibnu Qayyim. Loh, kalau kita minta tolong pada Allah, apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Mungkin satu semester ini misalnya kuliah kita jarang masuk sama sekali, itu kan logikanya tidak lulus mesti.
Tapi ya berdoa sajalah, siapa tahu dosenmu pas seneng, hatinya baik, kasihan sama mahasiswa-mahasiswanya, meskipun tidak pernah masuk, kasihlah B misalnya. Alhamdulillah lulus. Loh, ini intervensinya Allah, meskipun secara sunatullah mungkin harusnya ya gagal. Oke, kan kalian sering itu meramalkan, kalau begini mesti begitu, ini hancurnya, Indonesia ini sudah tidak ada harapan. Gitu. Loh, kamu lupa punya Allah. Ya minta tolonglah pada Allah. Katanya, iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah minta pertolongan. Kok bahasamu pesimis begitu? Nah ini mirip orang Qadariyah tadi yang dikritik oleh Ibnu Qayyim. Hidup kok sepenuhnya didasarkan pada sebab akibat. Kalau sebabnya begini pasti begitu. Allah dengan qadarnya bisa saja intervensi. Yang tidak masuk akal bisa saja terjadi. Makanya tidak perlu putus asa. Termasuk dalam sepak bola. Insya Allah bisa. Baik, biar kamu senang. Terus ada yang keempat. Ini kalau isti'anah semangatnya luar biasa, tapi ibadahnya males. Kalau pas ada butuhnya, wah semangat berdoa, mesti rewangi poso, tahajud, dan lain sebagainya. Begitu terpenuhi keinginannya, selesai sudah. Ini golongan keempat. Jadi kalau pas ada butuhnya saja, mendekat pada Allah. Tapi begitu kebutuhannya terpenuhi, ya sudah. Jadi Allah hanya jadi ATM kita sebagai tambal butuh kita. Nah, dikritik oleh Ibnu Qayyim. Golongan yang isti'anahnya penuh tapi tidak mengamalkan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik. Nah, teman-teman silahkan bermuhasabah, saya ada di mana dari kategori-kategori ini. Semoga kita ada di yang nomor 1, yang paling tinggi. Yo ahli ibadah, yo isti'anah kepada Allah. Kita lanjutkan. Nah, masih di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini macam-macam pandangannya orang tentang ibadah yang paling utama itu apa. Jadi Ibnu Qayyim mengkategori, meranking. Ada macam-macam ternyata pandangannya orang beribadah, termasuk para sufi tadi, termasuk beberapa yang dikritik oleh beliau. Ada yang mendefinisikan ibadah itu secara terbatas, ada yang mendefinisikan ibadah itu luas. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, ada orang yang beribadahnya rajin, tekun, luar biasa, tapi jahat pada dirinya sendiri. Semena-mena pada dirinya sendiri. Ini negatif, kata Ibnu Qayyim. Kan ada orang itu pokoknya hidup demi agama saja, demi ibadah saja. Tidak memperhatikan duniawinya, amanat tanggung jawab keduniaannya. Menyiksa dirinya, tirakat berlebihan. Nah, ini menyiksa diri. Karena kalau teman-teman belajar mistisisme, tradisi-tradisi mistik itu ada beberapa aliran yang istilahnya aliran purgatif. Aliran purgatif itu penyucian diri dengan cara antara lain menyiksa diri. Jadi bagaimana caranya tubuh ini dilemahkan biar jiwanya kuat. Jadi ada pandangan hidup ini jasmani rohani. Kalau ingin rohani kuat, jasmani harus dilemahkan. Karena kalau jasmani kuat, rohani mesti kalah. Nah, pandangan ini terus melahirkan aliran yang punya kecenderungan menyiksa diri.
Dan memang nyari jalan susah. Dan ini kalau zaman Nabi kan dikritik. Zaman Nabi itu ada sahabat yang nazar, ada yang nazar begini, saya kalau malam tidak akan tidur, mau sholat malam terus. Ada sahabat lain nazar, saya mau puasa terus tiap hari. Tidak ada hari tanpa puasa. Bahkan yang terakhir bilang, saya mau mempersembahkan hidupku untuk agama saja, saya tidak akan menikah. Ini berat ini nazar-nazarnya ya. Tapi terus malah dikritik oleh Nabi. Jadi Nabi bersabda, aku ini Nabi, tapi aku tidur ya aku bangun. Iya sholat malam, tapi ya ada tidurnya dong. Kan tubuh ini ada haknya untuk tidur. Jadi ini masih mending loh ya, melekan untuk sholat malam saja dilarang oleh Nabi, apalagi kamu melekan nongkrong, rokok. Melekan yang tidak jelas maunya itu yo pasti tidak boleh. Kesehatan jasmani rohaninya kacau. Termasuk puasa, puasa terus-terusan tidak boleh. Aku puasa juga aku buka puasa. Dan aku menikah. Jadi an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Jadi Nabi juga nikah. Jadi untuk kepentingan ibadah tidak boleh menyiksa diri. Masing-masing ada haknya. Harus kamu penuhi haknya. Makanya kalau dalam Islam itu puasa ya, tapi ya sahur diakhirkan keutamaan. Berbuka puasa diawalkan keutamaan. Itu karena sangat peduli dengan haknya tubuh ini. Baik, ini kelompok pertama yang menganggap ibadah itu mengorbankan kehidupan duniawi sepenuhnya. Ada yang kedua, orang yang menganggap ibadah paling utama itu zuhud. Dengan makna apa? Tidak peduli kehidupan duniawi. Jadi kan banyak pandangan-pandangan spiritual yang mengajak lari dari dunia. Ini juga negatif. Jadi, karena kita itu amanat kita tidak hanya amanat kehambaan, tapi juga amanat kekhalifahan. Kita oleh Allah diberi amanat mengelola, memakmurkan bumi ini. Ada lagi yang ketiga, mungkin teman-teman sering mendengar orang jenis ketiga ini, yang menganggap ibadah paling utama itu ibadah sosial. Menyantuni fakir miskin, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Jadi yang penting kita baiklah Pak sama orang lain, urusan saya sholat atau puasa itu urusan saya. Nah, ini gaya ketiga. Jadi menganggap puncaknya ibadah itu di ibadah sosial. Loh, ibadah sosial itu harusnya iya, tapi ibadah individual, kewajiban-kewajiban pada Allah, ya harusnya dipenuhi juga, dia tidak kalah utama. Jadi dibolak-balik tetap harus ada semuanya. Jadi tiga yang pertama ini kata Ibnu Qayyim ini mendefinisikan ibadah secara sangat terbatas. Harusnya ibadah itu tanpa batas. Dengan definisi ibadah yang terakhir itu. Jadi ibadah yang paling utama itu ibadah yang sesuai waktunya dan sesuai tugasnya. Sesuai waktunya, sesuai tugasnya itu apa? Ya, misalnya kalau kita sedang ada tamu, misalnya di rumah kita, kata beliau, ibadah paling utama ya memuliakan tamu. Kalau sedang belajar misalnya, ya ibadah paling utama ya memuliakan yang ngajar, memuliakan teman belajar, menghargai buku. Jadi ini apa saja bisa jadi ibadah asalkan kita jalankan sesuai waktunya dan sesuai tugas kita, kewajiban kita. Dengan ketemu teman, ya kewajiban pada teman apa? Dilakukan. Ketemu orang tua, kewajiban pada orang tua apa? Itulah ibadah. Jadi apapun bisa bernilai ibadah kalau kita pas menjalankannya. Tidak terbatas di tiga yang atas tadi.
Ini jenis ibadah. Jadi jangan dicampur-campur yo. Sebaik apapun ibadah kalau tidak pas waktunya yo negatif. Saya mumpung rajin sholat masih jam 9 pagi tak sholat zuhur tidak pas. Saya kuat kok Pak puasa meskipun Ramadan kurang 2 bulan saya mulai sekarang nama itu puasa Ramadan tidak pas. Jadi pas waktunya dan sesuai dengan tugas dan amanat kita. Ini ibadah yang paling utama. Jadi jangan dicampur-campur. Kadang-kadang kita nyampur-nyampur, tidak ngerti waktunya. Ini sedang bergurau, menyenangkan hati teman. Kalau ini sedang dakwah, nonton. Itu kalau kecampur jadi kacau. Temannya sedang guyon, asik, tiba-tiba kamu mendakwai mereka. Ya tidak nyambung. Ngerti konteks, ngerti situasi. Nah ini utama namanya. Baik, jadi inilah perbedaan pandangan. Ya memang sampai hari ini kan macam-macam ini masih ada. Yang ingin lari dari dunia, yang jahat pada dirinya sendiri, atau yang menganggap ibadah itu yang terbaik ya ibadah sosial saja, dan lain sebagainya. Oke, ini pengantar tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini di bagian kitab yang awal. Setelah itu baru masuk manazil yang banyak sekali tadi. Kata beliau begini, tugas iyyaka na'budu dibebankan kepada hati terlebih dahulu sebelum dibebankan kepada anggota tubuh. Jika ingin tugas ini diabaikan, jika tugas-tugas ini diabaikan, maka yang muncul adalah kebalikannya. Maksudnya apa? Kita itu kan dapat amanat ibadah tadi ya. Mungkin ada sholatnya, ada puasanya, ada baik pada orang lain, dan lain sebagainya. Ini kan ibadah itu ada lahiriahnya. Tapi sebelum menjalankan aspek lahiriahnya, ayo kita bereskan batin kita dulu. Ini sering saya jelaskan ya. Batin ini, hati ini wadahnya. Wadahnya ilmu, wadahnya amal, itu kan diri kita ini. Maka wadahnya harus beres dulu. Kalau wadahnya tidak beres, isinya bisa kacau. Gelas ini minuman misalnya, kan harus beres dulu. Tidak boleh bocor, tidak boleh kotor, tidak boleh ada racunnya. Baru kalian boleh minum. Bismillah. Baru enak diminumnya. Meskipun tidak pakai Kalian nunggu ahnya ya. Baik, jadi wadah penting. Sebaik apapun isi, kalau wadahnya tidak memadai, ya manfaatnya jadi jauh berkurang. Ibadahmu luar biasa, tapi hatimu rusak. Misalnya hatimu sombong, maka ibadah itu hanya jadi alatmu untuk menyombongkan diri. Hatimu berisi penyakit namanya riya, pamer, maka ibadahmu hanya akan jadi jalanmu untuk pamer pada orang lain. Maka bereskan dulu hati. Nah ini yang dibahas di Madarijus Salikin. Hatinya beres dulu, ibadah jalan. Iyyaka na'budu dibebankan kepada hati terlebih dahulu sebelum dibebankan kepada anggota tubuh. Yuk kita lihat sekarang apa sih yang dibebankan pada hati. Beliau menjelaskan yang wajib-wajib dulu. Nah, kalau yang wajib-wajib ada 9 hal yang harus kita hidupkan. Yang pertama, ikhlas. Berarti apa? Ibadah diawali harus dengan ikhlas. Jadi ikhlas tidak di akhir ya, di awal. Ikhlas itu berarti niat dan tujuannya karena Allah saja. Jadi itu ikhlas. Ini membereskan wadah tadi. Yang kedua, tawakal.
Tawakal itu berarti setelah nanti ikhtiar kita jalankan, hasilnya apa kita pasrahkan pada Allah, itu tawakal. Orang ketika tawakalnya kurang, biasanya setelah melakukan sesuatu menuntut hasil sesuai yang dia inginkan. Kalau tidak terjadi sesuai yang dia inginkan, dia kecewa, dia marah, dia putus asa. Ini berarti tawakalnya kurang. Orang tawakal itu setelah ikhtiar maksimal, hasilnya apapun dia pasrahkan pada Allah, dia siap menerimanya. Jadi tawakal di akhir ya, jangan di awal. Jadi kalian misalnya, kamu besok ujian kok sekarang tidak belajar, saya tawakal saja Pak. Belum ada ikhtiarnya kok tawakal. Oke, kemudian yang ketiga, cinta. Cinta ini dekat sekali dengan ikhlas. Kalau kita ingin bisa ikhlas, melakukan apa saja karena Allah tanpa pamrih yang lain, hubungan kita dengan Allah jenisnya harus cinta. Sebagaimana kalau kita jatuh cinta, itu kan perhatian kita sepenuhnya pada yang kita cintai. Kita tidak mikir diri kita lagi. Aku kayak gimana, tidak masalah. Yang penting yang aku cintai ridho, rela, tetap senang padaku, tidak ngamuk, tidak murka padaku. Itu cinta. Nah, ibadah kita ketika dituntut ikhlas, berarti hubungan kita dengan Allah tentunya kualitasnya harus kualitas cinta. Mahabbah. Tanpa ada mahabbah, sulit untuk kita masuk ke ikhlas. Ada lagi yang keempat, sabar. Sabar itu sabar mengikuti proses yang harus dijalankan, juga sabar menanggung kalau ada halangan, rintangan, musibah yang tidak diinginkan dan lain sebagainya. Ini namanya sabar. Kadang-kadang kita membayangkan, wah kalau saya jadi orang soleh, kalau saya ibadah mesti hasilnya begini, begitu, luar biasa dan lain sebagainya. Ternyata tidak seperti bayangan, yo sabar. Kita ingin cepat sekali jadi pola. Kalau teman-teman dengerin kajian-kajian tentang para wali yang dapat karomah ini, karomah itu kan membayangkan, wah saya pengen belajar tasawuf Pak, biar bisa jalan di atas air, biar bisa terbang. Pikiranmu kan ke situ. Biar saya kalau berdoa ngomong apa saja langsung keturutan, langsung jadi. Jadi kalau ada teman-teman usil ke saya, tinggal saya kutuk jadi apa gitu. Ya, kita ingin cepat, ingin shortcut sampai ke sana. Kita lupa bahwa ya mereka semua, para aulia, para ulama sehebat itu, pasti ada proses panjang yang mereka jalani. Dan itu butuh kualifikasi sabar. Baik, nanti mungkin kita kutip sedikit pandangan beliau tentang sabar. Kemudian pasrah. Pasrah itu menyerahkan segalanya kepada Allah. Jadi taslim. Kemudian takut dan berharap. Khauf dan roja. Takut yang saya lakukan masih kurang. Takut masih kurang ikhlas, takut masih belum mengerahkan segala daya, takut Allah tidak berkenan, takut Allah murka. Ini membuat kita hati-hati. Tapi juga tidak bablas takut terus, dibatasi oleh harapan. Insya Allah, Allah itu maha pengampun kok, Allah itu maha penyayang kok. Allah itu memaklumi kalau ada sedikit-sedikit kurang ke kita. Kita semua nanti akan diampuni oleh Allah. Kita semua ini namanya masih ada harapan. Jadi ini dua-duanya harus saling berangkai. Kalau hidup kita isinya takut saja, ya puncaknya kita mesti akan putus asa. Tapi kalau isinya harapan saja, tidak ada takutnya, kemungkinan kita sembrono. Tidak hati-hati. Maka dua-duanya harus ada, saling membatasi. Kemudian menurut Ibnu Qayyim yang ke-8 adalah pembenaran, tasdik, ngakui ya, yang saya lakukan ini, ibadah ini memang benar. Ini pembenaran nanti berhubungan dengan kemantapan hati.
Kalau kita melakukan sesuatu yang kita tidak yakin, tidak mantap benarnya, pasti setengah-setengah. Maka wadahnya ibadah kita, hati kita harus membenarkan apa yang kita lakukan itu. Kalau kita masih meragukan, ya mungkin saja sih masih kita jalankan, tapi pasti tidak maksimal. Jadi pembenaran jadi kewajiban hati kita. Dan yang ke-9, niat. Niat itu berhubungan dengan kesungguhan. Makanya kadang-kadang kita kalau melakukan sesuatu asal-asalan kan orang menyebutnya, kamu tidak niat sih. Kurang mantap, kurang sungguh-sungguh. Maka apa saja, ayo kita awali dengan niat. Kalian berangkat ke sini, mungkin yang rajin tiap Rebu ke sini itu ya kayak otomatis saja. Jadi tadi sebenarnya saya tidak niat ngaji loh, Pak. Kok tiba-tiba di sini saking biasanya mungkin. Itu kan nilainya kurang dengan orang yang memang niat ke sini, nawa itu ingin belajar. Maka niat jadi kewajiban hati. Karena melakukan sesuatu yang tidak niat, itu nilainya tidak ada. Kamu bantu orang, wah terima kasih kamu sudah bantu saya. Enggak kok, saya enggak niat kok. Itu kan beda. Enggak niat itu kan nilainya jatuh sudah. Niat saya bukan itu kok. Misalnya, kamu kok menyakiti aku. Loh, saya niatnya enggak menyakiti. Kamu saja tersakiti sih. Itu kan sudah berbeda tanggapannya. Jadi niat jadi kuncinya amal. Kadang-kadang amalnya baik tapi niatnya keliru, rusak amalnya. Saya tak rajin tahajud biar orang-orang tahu bahwa saya ini soleh loh sebenarnya, misalnya. Itu niatnya betul sudah. Ya niatnya tetap nanti arahnya ke Allah saja. Baik, ini kewajiban hati. Kalau ini keharamannya, kondisi hati yang dilarang. Ini tadi yang kita sebut hati yang kotor, hati yang rusak. Kalau ibadah kita, kebaikan kita, wadahnya seperti ini, akan merusak nilainya. Yang pertama, takabur, sombong. Jadi merasa, ternyata saya hebat juga ya. Temanku masih bolong-bolong sholatnya. Saya sudah lengkap ini. Sudah sejak 3 tahun yang lalu saya lengkap. Sekarang umur berapa? 45. Oh berarti 42 tahun sholatnya tidak lengkap. Itu pun merasa besar, merasa ayo jangan takabur. Karena sebaik apapun kita berhasil mencapai titik keutamaan yang manapun dalam hidup kita, itu sebenarnya kan anugerahnya Allah saja. Kalau Allah tidak mengizinkan, kita tidak akan sampai ke sana. Sering saya bilang manusia itu paling tidak cocok dengan kesombongan. Jadi ibaratnya komputer itu kalau diinstal program kesombongan itu dia akan crash. Kamu juga tidak nyaman dekat orang-orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Makanya kalau kamu dekat ada teman kok sombongnya luar biasa, itu kan kamu dekat saja kan rasanya mules perutmu. Kis konco. Pingin minggir saja saya. Tidak dekat-dekat. Nah yang kedua riya, pamer. Pamer berarti kalian melakukan kebaikan apapun termasuk ibadah tidak karena Allah tapi karena orang lain. Cirinya pamer itu kalau banyak orang sangat baik, kalau tidak ada orang kualitasnya berkurang banyak. Wah, kalau mau ke masjid karena tahu banyak orang, pakai jubah, pakai sorban, pakai itu. Tapi begitu di kamar kos sendirian, cuma pakai celana pendek bawah lutut, pakai terus. Ini berarti yang tadi ke masjid yang begitu itu hanya pamer saja. Kalau banyak orang kelihatan mantap sekali, kalau tidak ada orang asal-asalan. Ini cirinya orang riya. Yang ketiga dan keempat ini sebenarnya menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pertama, banyak orang tambah semangat, orang sedikit dia asal-asalan, dipuji orang tambah semangat,
Kalau dicela orang terus jadi tidak semangat. Ini cirinya orang riya. Begitu yang komen banyak, wah yang komen banyak ini besok tak tambahin lagi ya konten kayak gini sebanyak mungkin. Itu kemungkinan ya memang niatnya pamer. Begitu tidak ada yang komen, wah kok tidak ada yang komen sudah seminggu. Yang komen cuma 2. Ini mesti teman kos ini. Ayo, padahal teman kosnya 5. Berarti yang 3 juga tidak nge-like gitu. Terus kamu tidak pingin lagi melakukan itu, padahal itu kebaikan. Nah ini berarti kamu riya motifnya. Motifnya manusia. Jadi riya itu melakukan apapun motifnya manusia. Itu kenapa kata Syekh Ma'ruf Al-Qurhi, kalau ada orang meninggalkan ibadah karena khawatir dianggap riya, itu riya. Kamu misalnya nginep di rumahnya temanmu, kamu biasanya sholat malam sih. Tapi di rumah teman, mau sholat malam nanti saya dianggap anak soleh, tidak usah lah. Malam ini libur sholat malamnya. Itu riya kata saya Ma'ruf Al-Qurhi. Kenapa? Kamu meninggalkan sholat karena manusia. Jadi berarti sholat malammu itu tidak karena Allah, masih karena manusia. Jadi melakukan amal ibadah yang karena manusia, ini kan niatmu menghindari riya. Menghindari riya itu kan amal baik. Tapi bukan karena Allah, karena khawatir komentarnya temanmu. Itu juga riya. Jadi memang fokusnya pada tidak karena Allahnya. Baik, ujub juga begitu. Ujub itu merasa diri besar. Jadi merasa diri, kalau ada orang muji-muji dia, wah, sopo, aku itu ujub sudah. Kalau ndak aku, ndak beres ini. Kalau ndak ada saya, siapa yang bisa kayak gini? Itu ujub sudah. Putus asa. Hati yang putus asa mesti sulit beribadah secara dalam. Kemudian kebalikannya khauf, yaitu merasa aman dari murka Allah. Tenang saja, ini dosa kecil, diampuni, wudhu saja rontok kok ini. Ini kan kita sering digituin. Jadi nekat, kalau basa Jawa ini jarak itu nekat, sembrono. Jadi ya memang manusia itu kadang-kadang khilaf, terjatuh dalam dosa, tapi jangan secara sengaja dengan mengandalkan nanti pasti diampuni oleh Allah. Jangan-jangan itu yang membuat Allah murka. Jadi makanya ada gium itu tidak ada dosa yang besar asal ditobati dan tidak ada dosa kecil kalau itu diulang-ulang terus. Jangan merasa aman dari murkanya Allah. Kita tidak tahu, meskipun mungkin teman-teman sekarang kondisinya safe, selamat, aman, Pak saya beriman, saya tidak neko-neko. Karena Allah itu kalau membalik hati 1 detik selesai. Oke, terus dengki dan iri. Dengki itu ingin orang lain hancur. Iri itu tidak senang dengan kesuksesannya orang lain. Ingin kesuksesan itu batal saja. Nah ini iri. Dengki dan iri membuat ibadah terkotori. Kemudian suka kekejian menyebar. Jadi maksudnya apa? Senang menyebarkan yang jelek-jelek. Kalau hari ini kan banyak itu kan yang suka share, like, and comment itu kan kerjaanmu tiap hari. Coba hati-hati, siapa tahu ini sesuatu yang buruk. Karena kita tidak tahu konteksnya orang yang baca kita itu siapa, apa, dan bagaimana. Jadi karena kalau itu keburukan, ya jatuhnya sana sunnatan sayyi'atan. Jadi mencontohkan kebiasaan yang buruk. Ya dosanya setiap kali diulang dilakukan oleh orang lain, kita ikut berdosa. Makanya hati-hati benar kalau nge-share tentang apapun. Kadang-kadang kebenaran itu sifatnya kontekstual. Dalam situasi ini itu benar, tapi begitu ganti situasi, masuk ke teman kita dengan situasi khusus, ini bisa meleset, bisa ndak pas.
Nah, maka hati-hati. Jangan sampai kita yang menyebarkan kekejian. Lalai, lupa, khilaf. Itu hidup yang tidak fokus, sering lalai. Cuma nyekrol TikTok bisa 3-4 jam enggak. Pindah-pindah itu lalai namanya. Eman-eman waktunya. Dan yang ke-10 munafik. Munafik itu bolak-baliknya hati, beda-beda antara yang dilakukan, yang dipikirkan saling kontradiksi. Ini munafik. Baik, kita semoga tidak punya 10 ini karena ini merusak penghambaan kita kepada Allah. Kita lanjutkan. Sekarang manifestasinya. Manifestasi itu perwujudannya. Bagaimana sih kemudian menjalankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ini awal perjalanan ya, karena rutenya sebanyak tadi yang saya baca. Awal perjalanan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah yaqdhah. Al-yaqdhah. Yaqdhah itu artinya bangun. Dulu kita pernah belajar novelnya Ibnu Tufel yang judulnya Hai bin Yaqdhan. Orang hidup, anaknya orang yang bangun. Jadi bangun itu tersadarkan, tercerahkan, itu yaqdhah. Jadi terbuka matanya. Ternyata yang benar ini, ternyata saya harus melakukan ini namanya yaqdhah. Mungkin banyak di antara kita yang sudah belajar puluhan tahun tapi belum bangun. Jadi ini masih hai tapi belum yaqdhah. Belum bangun. Buktinya apa? Kebaikan di kepala kita, referensinya banyak sekali, sementara yang kita jalankan minimal sekali. Ini berarti kita belum sadar. Mbok ini saya ngomong sudah 1 jam lebih seperti ini, itu mungkin nanti yang efektif dijalankan bisa saja 0,01%-nya. Sisanya ya tidak tahu kemana. Ini namanya kita belum tersadarkan. Belum yaqdhah, belum bangun. Jadi banyak di antara kita yang masih tidur. Masih main-main di mimpinya, belum bangun. Belum hidup yang sejati. Maka diawali dari yaqdhah. Itu kan disindir di surat Al-Mudatsir itu ya. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'andir. Wahai orang yang berselimut, buang selimutmu, berdiri, bangkitlah. Wahai yang rebahan saja, bangkitlah. Ya, kuotamu sudah habis. Ya, kamu kan bangkitnya kan alasan-alasan itu mesti ya. Terus, yang kedua, kalau sudah bangun, al-azm. Azm itu tekad bulat. Bismillah, saya mulai sekarang, Pak. Perjalanan menuju Allah. Karena memang hidup kita ini kan hakikatnya menuju Allah. Ini namanya azm. Keinginan kuat sudah, tekad bulat, azm. Kalau masih setengah-setengah, masih ragu-ragu, belum azam. Azam itu tekad bulat, kuat untuk berjalan. Setelah al-azm, al-fikrah. Al-fikrah itu fokusnya pikiran kepada satu tujuan. Jadi segala sumber daya diri kita arahkan ke sana. Yuk kita belajar, yuk kita mencari rujukan, mencari guru, cari ilmu, belajar strategi perjalanan seperti apa, nanti yang ditempuh apa, itu namanya al-fikrah. Jadi kalau sudah bertekad bulat, diawali dari ikhtiar, menempuhnya sepenuh hati, antara lain melalui fikrah. Kalau sudah al-fikrah, nanti kita akan tahap keempat, menemukan basirah. Basirah itu cahaya Allah yang dipancarkan dalam hati kita, sehingga kita sadar hakikat. Ini basirah.
Jadi basiroh itu kalau menurut Ibnu Qayyim ada 3 jenis. Ada basiroh tentang asma wa sifat, tentang Allah. Yang kedua tentang perintah dan larangan, apa yang kita jalankan, apa yang jangan kita lakukan. Juga tentang janji dan ancaman. Jadi setelah kita melakukan fikroh, kemudian Allah ridho pada kita, akan menganugerahkan basiroh. Basiroh itu berarti terbuka benar mata kita oleh hakikat yang sejati dalam hidup ini. Kalau sudah basiroh itu biasanya sudah sangat mantap sudah. Cuma syaratnya basiroh adalah fikroh. Kita memang sungguh-sungguh sebelumnya ingin melangkah. Fikroh akan bisa lahir kalau kita azam. Sejak awal memang bertekad bulat mau ke sana. Kalau niatnya setengah-setengah tidak bisa. Niat setengah-setengah tidak mungkin bisa fikroh. Fikroh setengah-setengah tidak mungkin bisa basiroh. Untuk bisa niatnya sepenuh hati perlu yakdhoh. Bangun dulu. Sadar dulu. Nah ini tahap awal perjalanan. Jadi teman-teman ayo kita sadari. Diawali dari bangun, kemudian niat yang kuat, setelah itu mengupayakan sepenuh hati, pada akhirnya Allah akan menganugerahkan basiroh. Disitulah perjalanan kita akan dimulai. Perjalanan menuju Allah.